Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan tugas besar yaitu program menghitung jumlah sumur resapan. Kami beranggotakan Diki dengan NIM 1662439, Dominiko dengan NIM 1662458, Dina Emilia dengan NIM 1662411, dan Maiskia dengan NIM 1662418. Langsung saja ke laporan inti. Yang pertama ada tugas satu, yaitu eksplorasi dan dekomposisi. Program ini dilatar belakangi dengan sumur resapan adalah salah satu solusi untuk mengatasi masalah limpasan air hujan yang seringkali menyebabkan banjir di daerah tertentu. Sumur resapan juga bermanfaat untuk meningkatkan cadangan air tanah dan mencegah erosi serta kerusakan lingkungan. Pemrograman bisa menjadi salah satu alat untuk menentukan jumlah sumur resapan pada suatu daerah berdasarkan volume limpasan air hujan dengan menggunakan data curah hujan, luas area, dan koefisien stabilitas tanah. Data tersebut mampu menghasilkan perhitungan jumlah sumur resapan yang akurat pada suatu daerah. Kemudian untuk dekomposisi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maiskia. Itu adalah dekomposisi. Dekomposisi terbagi menjadi dua, yaitu pada bangunan dan juga pada taman. Untuk masing-masing dekomposisi terbagi menjadi 4 subprogram, yaitu ada fungsi, input, input komponen perhitungan, ada menghitung volume air yang dapat diresap sumur, lalu ada output, dan juga ada array. Untuk fungsi masing-masing sama antara bangunan dan juga taman. Namun ada beberapa perbedaan pada input komponen perhitungan dan juga menghitung volume air yang dapat diresap oleh sumur. Untuk output pun yang diharapkan adalah N yang berupa jumlah sumber resapan. Untuk array atau koefisien, kami menggunakan C, koefisien limpasan sebesar 0,6, ada K, koefisien perhitungan tanah sedang sebesar 0,96, lalu ada R24, yaitu curah hujan harian dalam L per meter kuadrat per hari sebesar 150, lalu ada R atau rata-rata curah hujan harian tertinggi dalam L per meter kuadrat sebesar 102,6. Lalu selanjutnya, untuk taman yang berbeda adalah pada array yaitu koefisien untuk C atau koefisien limpasan sebesar 0,3, CP koefisien limpasan paving sebesar 0,43, K atau koefisien permeabilitas tanah sebesar 1,728, pada R24 yang sama dengan bangunan dan juga R yang sama dengan bangunan. Selanjutnya adalah flowchart yang dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah flowchart. Sama seperti flowchart yang sebelumnya, yang waktu di tugas awal, hanya sisi perbedaannya kami menambahkan looping yang ada pada input luas area atau bangunan, baik itu di bagian perumahan atau bagian taman. Hal ini ditujukan agar untuk memastikan apakah luas itu sudah diinput semua atau belum. Lalu, kami juga menambahkan looping pada bagian input diameter, yang mana seharusnya berkisar antara 0,8 sampai 1,4 meter sesuai dari SNI. Lain hal ini juga ditujukan agar input diameternya harus berada di sekitar 0,8 sampai 1,4. Dan programnya berjalan sesuai seperti yang kemarin, tidak ada perubahan, dan dapat menghasilkan jumlah sumber resapan yang diinginkan. Selanjutnya untuk program sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dominico. Jadi untuk pemrogramannya sendiri, saya akan singkat saja. Jadi dalam pemrograman ini kami menggunakan eh, aspek pemrograman yaitu fungsi untuk rumus yang beberapa kali digunakan dalam program ini. Lalu juga pada fungsi volume storasi kami menggunakan pengkondisian karena rumus dari volume storasi berbeda tergantung dengan eh, jenis area yang dipilih oleh pengguna. Nah, selanjutnya kami menggunakan array untuk menyimpan beberapa koefisien di mana kami menggunakan pengkondisian juga untuk eh, koefisien limpasan tanah pada permukaan perumahan dan juga koefisien permeabilitas tanah karena koefisien tersebut berbeda tergantung dengan jenis area yang dipilih. Selanjutnya kami membagi dua program ini menggunakan pengkondisian di mana kami membagi dua menjadi pemukiman perumahan dan juga taman. Lalu kami juga menggunakan aspek pemrograman berupa looping
untuk mengecek apakah eh, luas area bangunan yang dimasukkan ini sudah terinput semuanya. Jika belum, maka eh, program akan meminta pengguna untuk menginput eh, luas area yang ingin ditambahkan. Selanjutnya, kami juga menggunakan looping pada diameter sumur resapan, di mana diameter sumur resapan harus dari 0,8 sampai dengan 1,4 meter. Jika pengguna memasukkan angka yang kurang dari 0,8 atau lebih dari 1,4, maka program akan meminta eh, pengguna tersebut untuk mengulangi inputnya. Nah, jadi langsung saya masuk ke inputnya. Saya di sini akan menggunakan contoh pertama yaitu pemukiman perumahan. Nah, program akan meminta luas total area untuk 30 meter persegi. Selanjutnya, luas area yang tertutup bangunan yaitu 360 meter. Dan juga apakah semua luas area tertutup bangunan sudah dimasukkan, saya akan menjawab ya. Lalu, sini saya akan memasukkan diameter sumur sebesar 1 meter dan juga kedalaman sumur itu sebesar 2 meter. Maka didapatlah hasil 28 buah dengan ketinggian 2 meter. Nah, kali ini saya akan mengulangi untuk pemukiman perumahan untuk mengecek apakah looping saya yang pada program ini berhasil atau tidak. Nah, jadi pemukiman perumahan dengan luas total area sama seperti sebelumnya yaitu 630 meter. Luas luas area yang tertutup paving. Maaf, saya di sini salah. Saya akan mengulang dulu, bentar ya. Oke, saya akan mengulang. Ini pemukiman perumahan. Lalu luas total area sebesar 630. Luas area yang tertutup bangunan itu 120 meter. Segi pada pertama. Lalu apakah semua area yang tertutup bangunan sudah dimasukkan? Saya akan menjawab tidak. Dan saya akan menambahkan 120 lagi. Dan saya jawab tidak. Dan saya akan menjawab 120 lagi. Dan saya jawab ya. Nah, jadi luas area yang total yang tertutup bangunan itu totalnya yaitu 360 meter persegi. Sama seperti soal sebelumnya, saya akan memasukkan diameternya 1 meter dan kedalamannya 2 meter. Seperti yang jumlah sumur resapan yang dibuat berjumlah 28 buah. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan pada yang taman juga. Yang taman, luas awalnya 750, luas total tamannya 750, yang tertutup pavingnya 120. Saya jawab ya. 1, ini 2. Maka 9 buah. Saya akan mengecek loopingnya. Taman 750, 60, tidak. Saya akan menambahkan 60 lagi. Ya, 1 meter, 2 meter. Nah, maka kalau jika hasilnya sama, maka program ini berhasil. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.